never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez perkasa di MotoGP Ceko 2025. Marco Bezzecchi ungkap fakta, dia perpaduan sempurna dengan Ducati. Dominasi Marc Marquez kembali tak terbendung. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan dirinya sebagai kandidat terkuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah tampil superior di sirkuit Brno, Republik Ceko. Dalam 2 hari balapan berturut-turut, Marquez menyapu bersih sprint race dan main race, memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 5 akhir pekan beruntun. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya hasil kemenangannya, melainkan pengakuan tulus dari rival terdekatnya, Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia itu finish di posisi kedua dan mengaku terkesima oleh performa Marquez, menyebutnya sebagai perpaduan sempurna antara pembalap dan mesin. Sabtu, 19 Juli, Marquez membuka akhir pekan dengan kemenangan di sprint race. Meskipun sempat terancam penalti akibat tekanan ban rendah, Marquez dengan cerdas mengatur ritme di awal lomba sebelum menyalip Pedro Acosta di 2 lap terakhir. Kemenangan ini menghapus keraguan atas konsistensinya, dan memperlihatkan betapa matangnya ia dalam membaca situasi balapan. Saya tahu tekanan ban akan jadi isu. Kami sudah siap, dan pada akhirnya kami mainkan strategi dengan sangat hati-hati, ujar Marquez usai sprint race. Menang dalam situasi seperti ini adalah bonus besar. Minggu, 20 Juli, di bawah langit cerah Brno, Marquez kembali menunjukkan kualitasnya. Start dari posisi kedua, ia langsung menekan sejak lap pertama. Bagnaia yang memulai dari pole tak mampu mempertahankan posisinya dan perlahan melorot. Bezzecchi sempat memimpin di awal lomba, namun Marquez yang tampil agresif dan presisi, merebut posisi terdepan pada lap ke-11 dan tak terkejar hingga garis finish. Marc Marquez mengunci kemenangan dengan keunggulan 1,7 detik atas Bezzecchi, sementara Pedro Acosta harus puas di posisi ketiga. Bagnaia, yang sempat difavoritkan juara, merosot ke posisi keempat setelah mengalami penurunan grip ban belakang di pertengahan lomba. Bezzecchi mengakui bahwa Marquez dan Ducati itu kombinasi sempurna. Marco Bezzecchi menjadi saksi langsung kehebatan Marquez sepanjang akhir pekan. Meski sempat mengimbangi kecepatan sang juara dunia 8 kali itu, Bezzecchi mengakui bahwa kombinasi antara Marquez dan Desmosedici GP25 sulit ditandingi. Aku mencoba segalanya, ujar Bezzecchi. Saat Marc menyalipku, aku paham bahwa ini lebih dari sekadar skill. Dia dan motornya seperti menyatu. Keputusan, akselerasi, pengereman, semua sempurna. Ini adalah perpaduan ideal antara pembalap dan mesin. Pengakuan Bezzecchi seolah mempertegas bahwa dominasi Marquez bukan sekadar soal motor unggulan, tapi juga soal kecerdasan dan pengalaman yang dibawanya ke lintasan. Dengan hasil ini, Marquez semakin kukuh di puncak klasemen sementara, unggul lebih dari 120 poin dari saingan terdekatnya. Sang adik, Alex Marquez, gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan di tikungan ke-6. Bagnaia terpuruk, Ducati tetap tersenyum. Francesco Bagnaia menjadi sosok yang paling kecewa di balapan kali ini. Meski start dari pole position, juara dunia 2 kali itu gagal mempertahankan konsistensi dan harus puas di luar podium. Tim Ducati tetap tersenyum karena kemenangan tetap di tangan Marquez, namun ini menjadi peringatan serius bagi Bagnaia. Kami kehilangan grip di bagian belakang sejak lap 9. Setelah itu, mustahil menahan kecepatan Marc atau Bezzecchi, ujar Bagnaia. Kami harus segera memahami apa yang salah. Balapan ini juga diwarnai dengan isu tekanan ban. Beberapa pembalap termasuk Marquez dan Bagnaia sempat terkena investigasi karena tekanan ban yang sempat di bawah batas minimum. Namun strategi Ducati yang memungkinkan mereka mengatur tekanan secara bertahap saat balapan berlangsung terbukti efektif dan sesuai regulasi, sehingga tak ada penalti dijatuhkan. Menuju Austria, siapa bisa hentikan Marquez? MotoGP akan memasuki jeda 3 pekan sebelum kembali dengan Grand Prix Austria di Red Bull Ring. Dengan performa seperti ini, pertanyaan besar muncul, siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Pedro Acosta mulai menunjukkan konsistensi, Bezzecchi terus mengejutkan, dan Bagnaia masih menjadi ancaman. Namun sejauh ini,
tak ada yang mampu menyaingi Marquez dalam hal mentalitas dan eksekusi balap. MotoGP 2025 tampaknya akan terus menjadi milik sang juara bertahan, yang kini lebih dari sekadar cepat. Ia adalah seorang maestro di atas motor yang telah ia jinakkan sepenuhnya. Marc Marquez tak terbendung di Brno, raih kemenangan dramatis sprint race meski Ducati sempat alami masalah tekanan ban. Dominasi Marc Marquez kembali tak terbantahkan. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu tampil luar biasa dalam sprint race MotoGP Brno 2025, Sabtu 19 Juli, dengan kemenangan dramatis yang ia kunci di tikungan terakhir. Start dari posisi kedua, Marquez mengungguli Pedro Acosta, Red Bull KTM, dan Enea Bastianini, KTM Tech 3, sekaligus menunjukkan kecerdasan strategi ban di tengah isu teknis yang sempat mencemaskan kubu Ducati. Balapan 10 lap ini menghadirkan duel ketat dan strategi brilian dari Marquez yang kini kian kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, juara dunia 2 kali Ducati Francesco Bagnaia justru merosot ke posisi ke-7, meski start dari pole position. Cuaca cerah menyelimuti Automotodrome Brno saat lampu start padam. Bagnaia yang berada di pole sempat memimpin di awal, namun Marquez dengan cepat menyodok ke depan pada tikungan pertama. Ia tak langsung menekan penuh, memilih untuk menjaga ritme dan fokus pada strategi tekanan ban, sebuah pendekatan yang tampak jelas sejak beberapa balapan terakhir. Pedro Acosta, yang memulai dari baris kedua, juga tampil agresif. Di pertengahan balapan, pembalap muda sensasional itu sempat mengambil alih pimpinan lomba dari Marquez. Namun langkah ini justru memberi keuntungan tersendiri bagi sang juara dunia 8 kali. Biarkan Pedro memimpin sementara, saya tahu tekanan ban saya belum stabil. Saya harus sabar, ujar Marquez usai balapan. Ini soal mengatur grip, tekanan, dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Drama tak hanya terjadi di lintasan. Tim Ducati sempat dibuat panik saat mendapati data tekanan ban depan yang tidak wajar selama sesi balapan berlangsung. Sensor tekanan menunjukkan penurunan signifikan di motor Marc Marquez, termasuk milik Bagnaia mengalami error right high device. Bos Ducati, Gigi D'Aligna, bahkan dikabarkan sempat curiga ada masalah sistemik atau bahkan potensi kegagalan teknis. Tim teknis langsung menyiapkan langkah darurat, termasuk menganalisis sensor dan menerapkan strategi tekanan konservatif pada pembalap-pembalapnya. Namun, hanya Marquez yang berhasil memanfaatkan pendekatan ini secara optimal. Sementara Bagnaia justru mengalami error pada shock belakang setelah terlalu agresif di awal. Pada lap-lap pertengahan, posisi terus berubah. Marc Marquez dan Acosta bergantian saling salip dalam jarak kurang dari 1 detik. Acosta sempat unggul selama 4 lap berturut-turut, namun tanda-tanda kelelahan ban mulai terlihat di 5 lap terakhir. Disinilah pengalaman Marquez berbicara. Dengan tekanan ban sudah stabil dan grip terjaga, Marquez mulai menekan. Di 2 lap terakhir, ia menempel ketat Acosta dan melakukan overtake bersih di tikungan ke-12 pada lap terakhir. Tanpa memberi ruang kembali, Marquez melintasi garis finish pertama dengan keunggulan 0,342 detik. Marc tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyerang. Itu kualitas juara sejati, ujar Gigi D'Aligna, manajer tim Ducati. Enea Bastianini, yang tampil konsisten sepanjang balapan, berhasil mengamankan posisi ketiga. Ini merupakan podium pertamanya musim ini, sekaligus memperkuat posisi KTM sebagai rival serius Ducati di paruh kedua musim. Sementara itu, nasib buruk kembali menimpa Bagnaia. Setelah kehilangan posisi di lap awal, juara bertahan ini tampak kesulitan mengendalikan grip ban belakang karena error pada RHD-nya. Ia perlahan tergeser oleh para rival, dan akhirnya finish di posisi ke-7, hasil yang mengecewakan mengingat ia mengawali balapan dari P1. Ban saya habis terlalu cepat karena RHD. Kami harus cari tahu kenapa RHD bisa error, keluh Bagnaia kepada media. Dengan hasil ini, posisi Bagnaia di klasemen kian terancam, tertinggal 93 poin dari Marquez. Ducati kini dituntut untuk segera menyelesaikan isu teknis agar tidak semakin kehilangan momentum di sisa musim.
Kemenangan ini memperkuat posisi Marc Marquez di puncak klasemen MotoGP 2025. Dengan tambahan 12 poin dari sprint race, Marquez kini telah mengoleksi 9 kemenangan sprint musim ini dan unggul jauh dari rival-rivalnya. Kemenangan di Brno juga menandai kembalinya Marquez ke performa terbaik, setelah beberapa musim bergelut dengan cedera dan adaptasi motor. Kini, di bawah naungan Ducati, Marquez tampak seperti kembali ke masa kejayaannya, kuat secara teknis, matang secara strategi, dan tak tertandingi dalam duel langsung. Bos Ducati terpukau, Marc Marquez kuasai praktik MotoGP Brno 2025, Bagnaia kian tertekan. Dominasi Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama setelah pembalap asal Spanyol itu tampil luar biasa pada sesi praktik MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno. Dengan catatan waktu fantastis 2 menit 03935 detik, Marquez mengungguli seluruh rivalnya dan mengamankan posisi P1. Hasil ini tidak hanya membuatnya kembali menjadi pusat perhatian, tetapi juga memicu kekaguman dari para petinggi Ducati, termasuk sang bos tim yang menyaksikan langsung performa impresif Marquez dari paddock. Sementara itu, rekan setim Marquez di tim pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia, justru tercecer di posisi ke-13. Hasil mengecewakan ini memaksanya harus melakoni sesi kualifikasi Q1 terlebih dahulu, sesuatu yang jarang terjadi bagi juara dunia MotoGP 2 kali tersebut. Manajer tim Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna, terlihat tak bisa menyembunyikan ekspresi terkesimanya saat Marc Marquez menyelesaikan lap terbaiknya. Apa yang ditunjukkan Marc hari ini adalah bukti nyata dari kelas dunia yang ia miliki, ujar Dall'Igna kepada media. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga sangat tenang dan presisi di lintasan. Ini adalah kombinasi yang sangat langka. Dall'Igna menambahkan bahwa keputusan Ducati untuk merekrut Marquez pada awal musim 2025 kini terlihat sebagai langkah strategis yang sangat tepat. Kami tahu potensi Marc, tetapi jujur saja, tidak banyak yang mengira dia bisa langsung menyesuaikan diri dan bahkan mendominasi seperti ini di tahun pertamanya bersama Ducati. Marc Marquez, yang baru musim ini bergabung dengan Ducati setelah meninggalkan tim satelit Gresini Racing, menunjukkan betapa cepatnya ia mampu beradaptasi. Tidak hanya mampu menyatu dengan Desmose di CEP25, Marquez justru terlihat menguasai motor itu lebih baik dari siapapun, termasuk Bagnaia yang telah bersama tim pabrikan selama 4 musim terakhir. Penampilan Marquez di sesi praktik MotoGP Brno 2025 terasa seperti pesan keras kepada para pesaingnya. Meskipun cuaca sedikit mendung dan suhu lintasan cukup fluktuatif, Marquez tetap stabil dalam setiap lap, mencatat waktu konsisten dan nyaris tanpa kesalahan. Sebaliknya, Francesco Bagnaia terlihat kesulitan menemukan grip di beberapa sektor teknis sirkuit Brno. Tim teknis Ducati mengonfirmasi bahwa setup motor Bagnaia memang masih dalam tahap pencarian ideal. Namun, hasil P13 membuatnya harus memulai kualifikasi dari Q1, sebuah tekanan tambahan yang bisa berpengaruh terhadap performanya di sisa akhir pekan ini. Menariknya, selain Marquez, sang adik Alex Marquez juga berhasil melaju ke Q2 setelah tampil cukup kompetitif di praktisi. Ini membuat duo Marquez kembali akan berebut pole position, mengulang duel dalam keluarga seperti yang terjadi di beberapa balapan awal musim ini. Bagi Marc, hal ini justru menjadi tambahan motivasi. Aku senang Alex juga cepat hari ini. Tapi di Q2, tidak ada keluarga. Semua pembalap ingin menjadi yang terbaik, ujar Marc dengan senyum khasnya. Dengan performa seimpresif itu, banyak pengamat memprediksi kemenangan Marc Marquez pada MotoGP Ceko 2025 nyaris tak terbendung. Bahkan oleh Francesco Bagnaia sekalipun. Kemenangan ini, jika terjadi, akan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Marquez setelah sebelumnya menguasai seri di Assen dan Sachsenring. Kondisi ini menciptakan ketimpangan performa yang mulai menjadi perhatian internal tim. Marquez yang terus melesat dengan percaya diri, sementara Bagnaia justru makin sulit menyaingi rekannya di lintasan. Padahal, keduanya menggunakan motor yang sama, dengan dukungan teknis yang setara. Marc datang ke Brno dengan semangat tinggi. Dia tahu dia sedang dalam momen terbaiknya. Sedangkan Bagnaia,
Tampaknya masih mencoba menemukan keseimbangan yang tepat, kata Carlo Pernat, analis MotoGP senior. Kemenangan di Brno akhir pekan ini bukan hanya akan memperkuat posisinya di klasemen, tetapi juga menegaskan bahwa dirinya masih merupakan pembalap paling komplit di grid saat ini. Praktik MotoGP Ceko 2025 menjadi panggung lain dari kebangkitan Marc Marquez. Kecepatan, konsistensi, dan kemampuannya membaca karakter lintasan membuatnya kembali menjadi sorotan utama dunia balap. Dengan bos Ducati yang sudah terpukau dan rekan setim yang mulai tertinggal, Marquez semakin kukuh sebagai pemimpin baru di tubuh tim pabrikan Italia itu. Akhir pekan ini di sirkuit Brno bisa menjadi momen penting dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Jika Marc Marquez kembali meraih kemenangan, sulit rasanya membendung laju sang baby alien menuju mahkota juara dunia yang ke-9 dalam karirnya. Bos Ducati Mauro Grasili ingin Marc Marquez bertahan hingga pensiun, dia luar biasa. Marc Marquez nyaris tak tersentuh di musim MotoGP 2025. Kecepatan dan konsistensinya membuat bos Ducati, Mauro Grasili, ingin sang pebalap bertahan di tim hingga akhir karirnya. Marc Marquez tengah menikmati masa keemasannya bersama Ducati, yang tampaknya menjadi pasangan sempurna dalam perjalanan gemilang sang juara dunia 8 kali itu. Sejak bergabung dengan tim pabrikan asal Italia tersebut di awal musim 2025, Marquez menunjukkan dominasi luar biasa yang membuat banyak pihak terpukau. Dalam 11 seri yang telah digelar sejauh ini di musim 2025, Marquez berhasil memenangi 17 dari total 22 balapan, termasuk balapan sprint dan Grand Prix utama. Tidak tanggung-tanggung, 7 dari 11 seri tersebut ia sapu bersih, memperlihatkan kelasnya sebagai pebalap terbaik generasi ini. Hanya 2 kali ia gagal naik podium, yaitu saat mengalami retire di Austin dan finish ke-12 di Jerez. Statistik yang dicatat Marquez di musim ini benar-benar impresif. Di usia 32 tahun, yang bagi sebagian pebalap sudah mulai memasuki masa senja karir, Marquez justru tampil makin menggila. Ia menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan bisa dibilang sedang berada di puncak karirnya lagi setelah beberapa musim yang penuh cedera dan hasil naik turun bersama Honda. Berdua dengan motor Ducati Desmosedici GP25 yang dikenal kuat di lintasan lurus serta stabil dalam tikungan, Marquez terlihat seperti kembali ke bentuk terbaiknya saat menjuarai MotoGP 6 kali dalam 7 musim antara 2013 hingga 2019. Saat ini, Marquez memimpin klasemen dengan 344 poin, unggul sangat jauh dari adik kandungnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan 261 poin, dan juara bertahan Francesco Bagnaia di posisi ketiga dengan 197 poin. Jika tren positif ini terus berlanjut, mustahil rasanya membendung Marquez dari gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya, yang akan semakin mendekatkannya ke rekor legendaris Valentino Rossi. Melihat performa brilian pebalap asal Spanyol itu, General Manager Ducati Corse, Mauro Grasili, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Grasili secara terbuka menyatakan keinginannya agar Marquez tetap bersama Ducati hingga akhir karirnya. Kami sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Marc. Apa yang dia tunjukkan musim ini sungguh luar biasa. Bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga kedewasaan, strategi, dan bagaimana dia menyatu dengan tim, ujar Grasili. Tentu saja, kami ingin Marc bertahan di Ducati selama mungkin. Kalau bisa, hingga dia pensiun. Dia adalah simbol dari semangat kompetitif Ducati saat ini. Pernyataan Grasili ini seolah menjadi sinyal bahwa Ducati sangat terbuka untuk memperpanjang kontrak Marquez jangka panjang. Sejak kehadiran Marquez, dinamika internal Ducati mengalami pergeseran. Francesco Bagnaia, yang sebelumnya menjadi andalan utama tim, kini harus rela berbagi sorotan bahkan kadang berada di bawah bayang-bayang Marquez. Meskipun sempat muncul kekhawatiran tentang potensi konflik internal, sejauh ini situasi tetap kondusif dan profesional. Grasili juga menegaskan bahwa Ducati tidak ingin kehilangan sosok seperti Marquez yang mampu memberi dampak besar, baik dari segi teknis maupun komersial. Marc membawa aura juara ke garasi kami. Mekanik, insinyur,
semua termotivasi ketika bekerja bersamanya. Bahkan sponsor dan penggemar juga merasakan energi yang berbeda. Ini bukan cuma soal performa, tapi juga nilai emosional dan simbolis, tambah Gracieli. Di sisi lain, Marc Marquez tetap rendah hati dan fokus pada tugasnya. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku menikmati kerjasamanya dengan Ducati, namun belum berbicara banyak soal masa depannya. Saya senang di sini. Ducati memberi saya alat yang saya butuhkan untuk menang, dan saya merasa sangat didukung. Tapi sekarang saya hanya fokus pada balapan demi balapan. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya, ujar Marquez dalam sebuah wawancara pasca GP Sachsenring. Walau belum secara eksplisit menyatakan komitmennya jangka panjang, banyak pihak percaya bahwa Marquez akan bertahan bersama Ducati, terlebih jika ia berhasil mengamankan gelar juara dunia ke-9 musim ini. Hal itu akan menandai tonggak penting dalam karirnya dan membuka kemungkinan untuk menargetkan rekor-rekor baru di masa depan. Dengan usia yang masih relatif kompetitif dan semangat juang yang tak pernah padam, Marc Marquez masih memiliki beberapa tahun di level tertinggi. Jika Ducati berhasil mengamankannya untuk jangka panjang, kombinasi ini bisa menjadi salah satu era dominasi paling berkesan dalam sejarah MotoGP modern. Keinginan Mauro Gracieli agar Marquez bertahan hingga pensiun bukan sekadar mimpi kosong, melainkan cerminan dari kolaborasi harmonis yang telah terjalin sejauh ini. Jika kedua pihak sama-sama merasa cocok, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan Marc Marquez menutup lembar karir gemilangnya dengan warna merah Ducati. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.